أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. Al-ayah sadaqallahul azim. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tafsir surat At-Taubah ayat 25 sampai 27. Di sini dimulai daripada kata laqad. Laqad dan betul. Ya, tidak pakai dan ya. Laqad betul-betul nasarakum telah menolong kepada kalian Allah fi mawatina di dalam beberapa waton atau tanah air atau tempat tinggal lil harbi untuk perang katsirotin yang banyak. Maksudnya di sini Allah menjelaskan bahwa Allah benar-benar telah memberikan pertolongan kepada kalian di medan perang yang banyak. Kabadrin seperti perang Badar, wa Quraidah dan perang Quraidah, wan Nadhiri dan perang dengan Bani Nadir. Wadhkur dan ingatlah yauma Hunainin pada hari perang Hunain. Hunain itu adalah wadin, merupakan lembah baina Makkah yang berada di antara Mekah wa Thaifi dan Thaif. Ayyauma qitalikum, maksudnya atau yakni pada hari qitalikum perang kalian pihi di Hunain tersebut. Hawazin dengan kaum Hawazin, wadzalika dan perang Hunain tersebut terjadi fi Syawal pada bulan Syawal sannata samanin tahun 8 Hijriah ya, tahun 8 Hijriah. Id badalun mi yauma, ini merupakan badal pengganti daripada kata yauma tadi. Id a'jabatkum, ketika, maksudnya pada hari tersebut, hari di mana dilakukan perang Hunain. A'jabatkum telah bikin ujub, telah bikin reus, ngerasa hebat, merasa hebat. That's alright. Kasratukum, banyak kalian ya. Jadi pada hari itu muslimin merasa kagum dengan banyaknya jumlah mereka. Fakultum, maka kalian berbicara. Maksudnya di sini hitobnya kepada sahabat Rasul, para muslimin muslimat. Katanya, kalian berbicara pada waktu itu, lan nuglaba, kita tidak akan pernah dikalahkan al yauma pada hari ini, maksudnya hari perang Hunain tersebut. Mingkil latin, daripada prajurit atau pasukan yang sedikit. Wakanu, dan ternyata terbukti pada waktu itu orang-orang muslimin isnai asyara alfan, ada 12.000 orang. Wal kufaru, dan adapun orang kufar arba'ata alapin, ada atau hanya 4 gitu, hanya 4.000. Jadi banyakkan muslimin 12.000. Ya, makanya muslimin pada waktu itu merasa bangga gitu, merasa ujub, dan itu sesuatu yang tidak boleh sebetulnya. Sehingga pada akhirnya palam tugni, maka tidak bikin kaya, tidak mencukupi angkum daripada kalian syai'an, suatu apapun. Maksudnya adalah tadi besar atau banyak pasukan itu tidak bikin dia menjadi menang gitu. Palam tugni angkum syai'an itu maksudnya tidak
tidak bikin jadi menang, karena yang bikin jadi menang itu kan sebetulnya Allah. Itu maka di sini ada sifat-sifat Allah ini diambil, dan itu tidak boleh. Yang ujub itu hanya Allah, kita tidak boleh yang ujub. Yang akhirnya wadaqat dan dekat, atau maksudnya adalah sempit alaikum kepada kalian, al ardu bumi, bima rahubat dengan keluasannya. Maksudnya ketika tadi merasa kagum, merasa bangga karena muslimin pada waktu itu merasa besar pasukannya, banyak pasukannya, ternyata malah mendapatkan kekalahan. Sehingga perasaannya bagi yang kala itu, daqat alaikumul ardu bima rahubat, bumi yang segitu luasnya terasa sempit gitu ya, terasa sempit. Ma'aroh biha, ya di sini tafsirnya ma'aroh biha itu ai si'atiha, maksudnya luasnya bumi. Falam tajidu makanan, mereka tidak menemukan makanan tempat, tatma'innuna ilaihi, yang mana mereka merasa tenang, ilaihi, berada di tempat tersebut. Kenapa tidak ada suatu tempat yang bikin dia tenang? Li syiddati ma lahiqakum minal khauf, karena saking kerasnya sesuatu yang didapatkan mereka, yakni adalah rasa takut ya. Saking takutnya gitu, karena dia terjadi kekalahan, padahal tadinya sudah berbangga karena merasa pasukannya banyak. Tsumma wallaitum, terus wallaitum, mereka itu wallaitum berbalik, mudbirin, ke belakang, munhazimin, yakni adalah lari ya, atau bubar, melarikan diri ya. Wasabata, dan tetaplah an-nabiyyu, kangjeng Nabi ya, kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi ala baglatihi, ala baglatihi ya, di atas bigolnya kangjeng Nabi, al baydai, yang putih, walaisa ma'ahu ghairul Abbas, dan tidak ada yang menyertai kangjeng Nabi itu selain Sayyidina Abbas yang sekarang sudah masuk Islam, wa Abu Sufyan, dan Imam Abu Sufyan, akhidum birikabihi, mereka memegang kendaraannya kangjeng Nabi. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa Abu Sufyan itu, yakni Abu Sufyan ibnul Harth bin Abdul Muthalib ya. Jadi masih kerabat Rasul juga ya. Waqad aslama huwa wal Abbas, ya Abu Sufyan dan Sayyidina Abbas ini Islam ya. Yang tadinya belum Islam, itu Islamnya Yaumal Fathi, pada hari Futuh Mekah ya. Wa fi ba'dis sair, dan di dalam sebagian kaul ulama, annalladzina tsabatu, bahwasanya orang-orang yang beserta Rasul itu maksudnya tidak kabur, tidak lari dari medan perang ya. Itu ada berapa ya? Mi'atun wa salasatun ya, ada 100 wa salasatu wa salasuna, dan 33. Jadi ada 133 minal muhajirin, daripada sahabat muhajirin, wasitatun ya, wasitatun wasituna minal ansor, dan 66 minal ansor, daripada sahabat ansor. Wa yajma'u baina ma qalahul mufassir wa ghairuhu bi annahu lam yabqa, ya dikumpulkan akhirnya kaul-kaul ini gitu, antara yang disampaikan oleh mufassir dan yang lainnya, bahwasanya bi annahu lam yabqa muttasilan bil baglah illa ithnani wal baqun mustagilun bil harbi lam yafirru. Nah, memang tadi disebutkan bahwa yang di dekat Rasulullah itu memang hanya berdua, isnani ya, yaitu Sayyidina Abu Sufyan sama Sayyidina Abbas. Nah, tadi yang berapa? 133 dan dari muhajirin dan 66 dari sahabat Ansor itu mereka masih melakukan perang. Ya, gitu. Jadi tidak kabur, tidak kabur. Selanjutnya summa anzala, terus
menurunkan Allah sakinatahu kepada ketenangannya, tuma'ninatahu yakni ketenangannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu menurunkan rasa tenang ala rasulihi kepada rasulnya, wa alal mu'minin dan kepada orang-orang yang beriman. Paraddu maka kemudian mereka orang-orang yang beriman dan melarikan diri dari medan perang tadi kembali lagi ilan nabiyyi kepada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lamma nadahumul Abbas, ketika Sayyidina Abbas memanggil mereka yang lari tadi biiznihi dengan izinnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jarak antara Kangjeng Nabi berikut, ya, atau Sayyidina Abbas di sini yang menyertai Kangjeng Nabi dengan pasukan-pasukan yang melarikan diri itu sekitar jaraknya sama nih amyalin 8 mil, ya, ada di bawahnya di sini, ya. Saya tidak menunjukkan, ya, 8 mil. Jadi kalau 1 mil itu 1,6 kilo, ya, berarti 1,5 kiloan lah, ya. Ya, itu 1,6 atau 160 gitu. 1.600 meter, ya, atau 1,6 kilo atau bahkan lebih. Kalau kita paskan 1,6 saja itu kurang lebih sudah mencapai berapa? 12, ya. 12 kilo, ya, 12 kilo setengahan lebih, ya. Bayangkan 12 kilo saja jaraknya seperti apa. Tapi Sayyidina Abbas memanggil pasukan muslimin yang melarikan diri itu terdengar sampai kemudian mereka kembali lagi menghadap Rasul dan kemudian waqatalu di sini, ya. Waqatalu mereka kembali melaksanakan perang memerangi kaum Hawazin tadi, ya. Wa anzala dan Allah menurunkan junudan kepada tentara, ya, tentara lam tarauha yang kalian tidak bisa melihatnya. Jadi Allah menurunkan tentara-tentara yang tidak bisa dilihat. Malaikah di sini adalah yang merupakan malaikat. Wa'adzaba dan Allah memberikan siksa alias adab alladzina kafaru kepada orang-orang yang kufur. Dengan cara apa azab di sini? Bil qatli, dengan cara dibunuh, ya, mendapatkan kekalahan waktu perangnya, wal asri dan juga ditawan. Wadzalika dan itu semua jazaul kafirin merupakan pembalasan orang-orang yang kafir. Maksudnya pembalasan untuk orang-orang yang kafir yang menentang Rasul, yang ngajak perang Hunain pada waktu itu. Tsumma yatubullahu kemudian menerima tobat Allah min ba'di dzalika setelah itu ala may yasha'u kepada orang yang dikehendakinya minhum daripada mereka, ya, kafir Quraisy pada waktu itu orang-orang Hunain yang memerangi Rasul itu bil islami dengan Islam, dengan cara mereka itu masuk Islam. Jadi kesalahan-kesalahan mereka memerangi Rasul, menentang Rasul, gitu, menghalang-halang Rasul, ngajak perang sama Rasul. Ternyata ketika mereka tadi mendapatkan kekalahan dan kemudian masuk Islam, Allah menerima tobat mereka dengan cara masuk Islam tadi. Wallahu dan Allah Ghafurur Rahim, yang maha ghafur, pengampun, rahimun, yang maha pengasih. Nah, tadi disebutkan bahwa Allah memberikan siksa kepada orang-orang yang mengajak perang sama Rasul pada perang Hunain tersebut, ya, disiksa bil qatli, ya. Bil qatli di sini dengan dibunuh, ya, berarti terbunuh mereka, ya. Bahkan aktsaru min sab'ina, yang terbunuh lebih daripada 70 orang di sini, ya. Kemudian Allah menyiksanya itu di antaranya wal asri, dengan cara mereka itu banyak yang ditawan. Nah, di sini tawanannya itu terdiri
lin nisa wadzarori, ya ada para perempuan, kemudian para orang-orang anak-anak muda gitu ya. Wa kanu sitata alapin, sampai mencapai 6.000 ya, 6.000 orang tawanannya ya pada waktu perang Hunain. Walam taqa ghanimatun a'dhamu minha, tidak pernah Rasulullah waktu melaksanakan perang mendapat ghanimah yang lebih besar daripada ghanimah waktu perang Hunain. Sangat besar tawannya, sampai tadi berapa, 12 berapa tadi, sitata alapin ya. Di sini ada sampai 6.000 tawanan ya. Kemudian faqad kana fiha minal ibil, bahkan ibilnya, ontanya ada isna asyara alpan, 12.000 ini yang jadi ghanimah ya, itu yang dirampas. Wakila arba'atun, dan menurut satu kaul mah katanya arba'atu wa isruna alpan, 24.000 ya. Wa minal ghanam ma la yuhsa, apalagi ini ghanam ya, wedus atau domba, ini tidak terhitung. Wa kana fiha ghairu dzalik, dan bahkan ghanimah itu bukan hanya terdiri daripada unta, domba, selain itu banyak lagi, mungkin ada senjata-senjata ya. Kalau di Sunda di Kitambaran ada ayam lah, segala macam itu yang tidak terinventarisir ya, banyak ya. Wala mahajamu qasada ila Thaif, kemudian di sini diceritakan Rasulullah SAW ingin pergi ke Thaif. Wa amara bi jalil ghanimah, dan kemudian Rasulullah menyuruh untuk membagikan ghanimah fil ja'ronah gitu ya, di Ja'ronah hatta yata ilaihim, sampai kemudian Rasulullah datang lagi ke sana ya. Suruh disimpan dulu di Ja'ronah, katanya nanti Rasulullah pergi dulu ke Thaif, nanti balik lagi ke sana. Pala maraja Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW kembali dari Thaif, kemudian Rasul menunggu kaum Hawazin ya, kaum Hawazin menunggu sekitar setengah hari, kemudian mereka menghadap kepada kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin gitu mengambil bagian-bagian ghanimahnya, dan di antara ghanimah itu adalah tadi tawanan ya. Tawanannya itu di antara ukhtu Rasulillah, itu saudari ya, saudari perempuannya Rasulullah yang sesusu sama Rasulullah. Kan Rasulullah pernah disusui sama Siti Halimah As-Sa'diyah, dan ternyata beliau itu punya anak ya, anak perempuan. Nah itu anak perempuannya Siti Halimah As-Sa'diyah itu waktu itu belum masuk Islam dan ikut perang Hunain, dan kemudian tertawanlah ya, tertawan, itu dijadikan sebagai ghanimah. Nah setelah Rasulullah melihat ternyata di antara tawanannya itu adalah saudari sesusunya, fa'atlaqaha Rasulullah wa akramaha, disapa gitu ya, dimuliakan. Kemudian putrinya Siti Halimah Sa'diyah ini dikembalikan kepada pasukannya, dan setelah berada di pasukannya itu ukhti Rasulullah SAW itu ya mengabarkan kepada kaum-kaumnya yang ada di sana yang terjadi kepada dirinya daripada Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah sangat mulia, sangat baik, sangat terhormat, memuliakan dirinya gitu ya, yang pada akhirnya putrinya Siti Halimah As-Sa'diyah ini akhirnya masuk Islam. Pa'ata minhum jama'atan, kemudian golongan atau kaumnya yang tadi ya ikut perang Hunain itu mereka itu tadi datang ya, berbondong-bondong ya. Waqalu, dan datangnya kemana? Berarti ke Rasulullah ya. Waqalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, anta khairun nas, engkau ini adalah sebaik-baiknya manusia, wa abarruhum, sebaik-baiknya manusia. Pak parduda alaina amwalana, coba kembalikanlah harta-harta kami, ahli-ahli kami. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan itu yang paling benar. Silahkan kalian pilih, mau harta kalian yang diambil ya amwalikum wa imadarorikum wanisaikum, atau anak-anak kalian, putri-putri atau istri-istri kalian yang mau diambil. Mereka mengatakan bahwa kami tidak bisa membandingkan, ini sama-sama ingin dikembalikan gitu ya. Maka kata Rasul,
amma makana li wali bani Abdul Muthalib wa walakum, okelah yang berada di saya, yang berada di keluarga Bani Muthalib, pokoknya silakan ambil, gitu ya, silakan ambil. Wa amma makani li ghairihim, adapun barang-barang yang sudah diterima oleh yang tidak ada di Rasulullah dan di Bani Muthalib, kata Rasulullah, pasaat lubu fihi ma'rufahu, maka akan saya coba ya supaya mendapatkan kebaikan-kebaikan mereka, mudah-mudahan mereka bisa mengembalikannya, katanya gitulah kurang lebih ya. Dan kemudian akhirnya Rasulullah sholat dulu, maka kemudian menyuruh kepada kaum-kaum yang tadi supaya datang dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka melakukannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, mang tobat, barang siapa yang bagus ya nafsuhu, hatinya bisai'in dengan sesuatu ayaruddahu, ingin mengembalikannya, fal yaf'al, maka silakan, mangga ya kembalikan gitu ya kepada kaum-kaum yang tadi sudah mendapatkan harta ghanimah gitu. Tetapi yang mendapatkan harta ghanimah itu bukan Rasulullah dan bukan keluarganya Abdul Muthalib ya. Kalau yang keluarganya mah tadi kan sudah dijamin sama Rasulullah pasti akan dikembalikan. Tapi yang bukan ya golongan Abdul Muthalib, bukan keluarga Bani Muthalib, maka Rasulullah meminta kepada mereka ya kalau kayak gitu ya, kalau mungkin kita bilang kalau engkau memiliki kemurahan hati barangkali ya silahkan gitu kembalikan. Ya ternyata faqalu radina bidzalika, mereka mengatakan aku pun ridho, katanya, wasalamuhul amwal wal usaro, dan akhirnya mereka yang mendapatkan ghanimah ya dari keluarga-keluarga yang bukan keluarga Bani Muthalib, mereka mengembalikannya sama seperti Rasulullah mengembalikan harta rampasan, mengembalikan tawanan-tawanan. Dan inilah yang kemudian bikin musyrikin Mekah ya, yang pada waktu itu kita sebut dengan yang memerangi Rasulullah di perang Hunain ini, mereka menyatakan Islam ya, karena mereka merasa Rasulullah itu adalah benar-benar manusia yang sangat mulia ya, yang terbukti tadi bisa mengembalikan rampasan-rampasannya walaupun itu adalah merupakan haknya karena sudah diterima daripada hasil perang, dan mereka yang menang itu seharusnya sepantasnya mereka mendapatkan ghanimah, tapi justru malah dikembalikan. Nah inilah tafsir daripada surat At-Taubah ayat 25 sampai 27. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim.